Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah dasar anatomi dan fisiologi. Untuk minggu ini kita akan berbicara tentang sistem pernafasan atau the respiratory system. Sebagai overview atau sedikit mengulang, pada kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana gas oksigen dan karbon dioksida itu dipertukarkan di sistem pernafasan. Untuk mengingat kembali bahwa sistem pernafasanlah yang berkontribusi bagi kebutuhan oksigen di tubuh kita. Dan secara struktur itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah di upper respiratory system atau sistem pernafasan bagian atas, dan yang kedua adalah the lower respiratory system atau sistem saluran nafas atas. Untuk saluran nafas atas itu terdiri dari hidung, faring, dan struktur yang berhubungan dengannya. Sedangkan bagian sistem pernafasan bawah itu terdiri dari laring, trakea, bronki, dan paru-paru. Secara fungsional, sistem pernafasan dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah di conducting zone, yaitu terdiri dari cavity atau lubang yang saling berhubungan satu sama lain, baik di luar maupun di dalam paru-paru, yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronki, bronkiolus, dan terminal bronkiolus. Fungsi conducting zone ini sendiri adalah sebagai filter, kemudian untuk menghangatkan dan melembabkan udara, kemudian menyalurkannya ke paru-paru. Yang kedua adalah the respiratory zone, yaitu zona pernafasan itu sendiri yang terdiri dari jaringan di dalam paru di mana gas itu akan mengalami pertukaran. Zona ini terdiri dari bronkiolus, ductus alveolus, kemudian kantung alveoli sendiri, kemudian alveoli, yang merupakan lokasi utama dari pertukaran gas antara udara dan darah. Nah, untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida sendiri, itu perlu kita memiliki pengetahuan tentang tekanan parsial gas. Px atau partial pressure of a gas, X itu adalah nama gas yang kita maksud, merupakan tekanan yang dimiliki oleh suatu gas di dalam campuran berbagai macam gas. Nah, sesuai dengan hukum Dalton, dalam campuran gas pun sebenarnya setiap gas itu memiliki tekanannya masing-masing. Seakan-akan gas yang lain itu tidak memiliki tekanan. Nah, untuk tekanan atmosfer yang kita ketahui adalah 760 mm air raksa, itu merupakan akumulasi dari tekanan berbagai gas di atmosfer. Nah, kemudian pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini juga berkaitan dengan Henry's Law, yaitu kuantitas dari gas yang akan larut di dalam cairan itu proporsional terhadap tekanan parsial dari gas tersebut dan kemampuannya untuk larut, dengan anggapan bahwa temperatur di sekitarnya itu konstan. Contohnya, dibanding dengan oksigen, karbon dioksida itu lebih gampang larut di plasma darah karena solubilitas atau daya larut karbon dioksida 24 kali lebih besar daripada oksigen. Nah,
Dalam respirasi yang nanti kita tahu ada bagian internal dan eksternal, itu oksigen dan karbon dioksida berdifusi dari area dengan tekanan parsial yang tinggi ke area dengan tekanan parsial yang rendah. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan. Ya. Dari atmosfer, akhirnya oksigen masuk ke dalam paru-paru, di mana tekanan oksigen di atmosfer itu lebih besar daripada di paru-paru. Makanya oksigen akan segera berdifusi. Dan kemudian ketika masuk ke pembuluh darah, hal itu akan terjadi lagi. Di dalam pembuluh darah atau jantung, tekanan oksigen akan lebih rendah dibanding dengan tekanan oksigen di paru-paru. Nah, ketika oksigen beredar di pembuluh darah, akan sampai kepada pembuluh darah yang terkecil, kapiler, hingga sampai ke jaringan, itu akan terjadi pertukaran antara oksigen di jaringan, di pembuluh darah dengan yang di jaringan. Hal ini bisa terjadi karena tekanan oksigen di jaringan lebih rendah daripada tekanan oksigen di dalam pembuluh darah. Nah, ketika di dalam jaringan akan terjadi pertukaran karbon dioksida dari jaringan ke pembuluh darah. Hal ini disebabkan karena tekanan karbon dioksida di pembuluh darah lebih kecil daripada tekanan karbon dioksida di jaringan. Maka karbon dioksida akan memasuki jantung untuk kembali ke paru-paru, di mana tekanannya semakin rendah, dan akhirnya masuk ke alveolus, bagian dari paru, kemudian dipertukarkan kembali, dikeluarkan menuju atmosfer. Jadi semakin dikeluarkan dari alveolus ke atmosfer, artinya tekanan karbon dioksida semakin rendah. Nah, begitu caranya terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pernafasan. Nah, jadi yang dimaksud dengan external respiration atau pertukaran gas di paru-paru adalah tadi pertukaran gas antara alveoli dan pembuluh kapiler paru. Dan ini akan terjadi bergantung kepada tekanan parsial, perbedaan tekanan parsial maksudnya, kemudian luasnya permukaan area tempat pertukarannya gas, kemudian sedikit ada difusi melewati membran pernafasan dan laju aliran udara keluar dan masuk paru. Sedangkan internal respiration atau respirasi internal itu disebut juga pertukaran gas secara sistemik, di mana pertukaran gas terjadi antara pembuluh darah kapiler dengan sel jaringan. Untuk perubahan tekanan berdasarkan afinitas hemoglobin dan suhu atau pH akan kita bahas di minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.